Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, kalau baik semua, jangan lupa kita bersyukur karena di balik kesehatan yang kita dapatkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, setiap langkah kita sebaiknya diawali selalu dengan doa. Maka dari itu, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Bapak harapkan silakan untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan disiapkan oleh Fikri. Tempat duduk siap. Keadaan di dalam hati baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Semua hadir? Semua. Alhamdulillah. Kalau kita hadir semua, berarti kalian sudah menjalankan apa kewajiban kalian untuk mencari ilmu. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi masih tentang cerita pendek. Nah, sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwa cerita pendek itu dibangun oleh dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita. Nah, contohnya ada tema, ada tokoh, kemudian ada latar. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau unsur ekstrinsik, nah unsur yang membangun cerita dari luar cerita. Nah, contohnya latar belakang penulis. Nah, KD-nya adalah 4-2, yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan pembahasan. Nah, indikator pencapaian kompetisinya yaitu menyusun kembali kerangka cerita pendek secara berurutan sesuai dengan struktur tahapan struktur teks cerita pendek. Manfaatnya yaitu dapat mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami dan menyusun cerita dengan. Kemudian tujuannya untuk apa? Nah, di sini tujuannya menyimpulkan. Oke. Apakah kalian pernah menyusun struktur kerangka cerita pendek? Pernah belum? Belum. Nah, kalau belum, coba saksikan tayangan berikut ini. Silakan disimak ya, materinya silakan disimak. Kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan karya sastra Capen itu materi pada hari ini. Bila kami memberinya nama Marto dan Marti, kami merawatnya dengan baik. Marto dan Marti ikut menyemangati kerjaku. Marto dan Marti pernah jatuh karena potnya angin. Tiba-tiba saat memandikannya, lihatlah bundaran-bundaran bagian ekor mendadak. Kami semua kecewa. Untuk meyakinkan murid tersebut bukan bagus, kami membuka Google dan YouTube. Tanggal 11 Juni 2020, datanglah murid batu Firman sebagai pengganti Marto dan Marti. Melalui batu itu, kami beri nama Raja Joker. Ya, itu kerangka Capen yang berdasarkan pengalaman.
7, 8. Ini bagian komplikasi. Ini semuanya adalah rangkaian alur tadi. Yang ke resolusi adalah bagian yang ke 9. Urutan rangkaian peristiwa atau alur ya. Tadi sudah kalian simak video mengenai bagaimana cara menyusun struktur kerangka cerita pendek. Ada yang mau ditanyakan? Ya siap, maka Cara membuat cerpen itu gimana, Pak? cara membuat cerpen itu bagaimana? Nah, cara membuat cerpen, langkah yang pertama tadi dalam video sudah disampaikan. Kita membuat kerangkanya terlebih dahulu. Nah, setelah kerangkanya terbuat, kemudian disusun menjadi beberapa struktur. Nah, ada orientasi, ada rangkaian peristiwa, ada lagi apa? Komunikasi dan resolusi. Nah, setelah disusun, barulah nantinya dikembangkan, jadilah sebuah cerita pendek. Ada lagi? Ya. Nah, apakah cerita pendek itu harus selalu dimulai dengan orientasi? Nah, sebetulnya tidak selamanya harus dimulai dengan orientasi. Tergantung yang mau menulis cerpennya itu mau menggunakan alur apa, kan? Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa alur cerita pendek itu biasanya menggunakan 2 alur. Yang pertama ada alur maju dan alur mundur. Nah, kalau alur maju pasti diawali dengan orientasi karena dari awal. Beda dengan alur mundur. Kalau alur mundur bisa saja misalkan dari apa? Dari apa? Terakhir resolusi. Nah, kemudian orientasinya berada di akhir. Itu namanya alur mundur. Jadi tidak istilahnya tidak berpaku halus dari mulai orientasi. Baik ya, bagus pertanyaannya. Sekarang, nah, untuk lebih memperdalam lagi tentang pengetahuan bagaimana cara menyusun cerita pendek atau menyusun struktur kerangka cerita pendek. Nah, di sini Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Sekarang sudah menempati kelompoknya masing-masing? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah menempati kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja. Bentar ya, diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1. Ini 1, Pak. Di sebelah mana kelompok 1? Ini, Pak. Oh iya. Ini kelompok 4 ya. Ini kelompok 1. baik. Petunjuknya silakan dibuka. Di situ ada petunjuknya di halaman pertama. Coba kalian dibuka, lihat LKPD-nya. Nah, di situ kompetensi dasarnya dan indikatornya sudah dijelaskan bahwa tadi 4.2 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, indikatornya adalah menyusun kembali kerangka cerita pendek secara berurutan sesuai dengan tahapan struktur cerita pendek. Nah, petunjuknya di sini perhatikan. Yang pertama, amati kerangka cerita pendek dengan teliti. Ada di situ? Coba lihat kerangkanya di halaman berikutnya. Itu ada 9 kerangka cerita pendek. Nah, amati oleh kalian, kemudian susun kerangka tersebut berdasarkan
berdasarkan struktur cerita pendek. Setelah disusun, diskusikan nanti ya. Selesai mendiskusikannya baru kalian presentasi ke depan. Nah nanti saat presentasi Bapak harap kalian setiap kelompoknya menanggapi hasil kelompok temannya yang berbeda kelompok. Nah jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Tadi kan sudah Bapak sampaikan, setiap kita mau melakukan sesuatu jangan lupa diawali dengan doa. Nah sekarang silakan kalian kerjakan. Pertama, data PD-nya tulis dulu nama kelompoknya. Jangan lupa ditulis ya nama kelompoknya. Kemudian nama anggotanya. Dan selanjutnya adalah dengan menyimak atau memperhatikan kerangka cerita pendek. Kemudian susun di halaman terakhir. Silakan untuk berdiskusi. Kelompok 3 ada lebih nggak? Terakhir kelompok 4. Silakan sambil berdiskusi. Ini nanti dipotong-potong ya sesuai dengan Bapak tenangkan dulu. Ini ditulis di apa di kamu? Ya nanti ini nanti dipotong, kemudian nanti dicocokkan ke struktur masing-masing. Nah ini cocoknya ke struktur apa? Misalkan ini yang kemana? Ya. Nah, kemudian sambil mengerjakan juga yang di LKPD.
presentasi di depan, silakan kalian menanggapi. Oh Pak, itu kenapa masuk ke situ? Ya, itu silakan. Nanti ditanyakan. Nah, kalian yang presentasi harus bisa menjawab ya. Nah, alasannya apa? Nah, alasannya itu sesuai dengan pengertian dari strukturnya masing-masing. Jadi makanya harus bisa memahami tentang struktur dari cerita pendek. Makanya. Pernah Bapak sampaikan salah dan benar. Nah, kalau salah bilang benar. Kalau benar bilang salah. Oke, baik. Coba dengarkan ya, konsentrasi sambil bekerja. Udah? Siap? Nah, konsentrasi ya. Oke. Makanan harimau adalah nasi. Jum yang bilang salah. Kenapa salah? Tidak konsen ya? Oke, balik lagi. Manusia hidup di air. Nah, siapa yang bilang salah? Berarti belum kok. Lanjut. Beca memiliki 4 roda. Ikan hidup di darat. Ikan hidup di air. Mencocokkan tentang struktur cerita pendek dari apa yang telah kalian potong-potong tadi. Nah, ini adalah kerangka cerita pendek. Nah, silahkan cocokkan ke struktur yang ada di depan. Baik, kelompok 1 dimulai kelompok 1, silakan. Satu orang satu aja ya. Satu orang satu ya. Bagi, silakan dibagi. Nah, silakan ditempelkan. Tempelkan di mana? Yang menurut kalian oh ini benar di sini. Silakan ditempelkan. Ya, cocokkan. Di sampingnya ya, di sini. Di sebelah sininya ya. Di bagian mana ya. Oke, terus. Dimulai dari kelompok 1 ya. Pak, saya beda, tidak apa-apa. Berarti kalian berbeda pendapat itu hal yang baik. Ya. Sesuaikan dengan apa yang ada di LKPD ya. Hasil tadi diskusi. Oke, so silakan. Ya, silakan. Jadi sebelum presentasi kalian silakan cocokkan dulu. Ya. Itu kan masih banyak. Dirapatkan saja. Ya, dirapatkan. Misalkan mau di sampingnya, silakan bagian yang lebih mencocokkan ke
Rangka strukturnya masing-masing. Struktur kerangkanya masing-masing. Nah, di sini ada 4 struktur: orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Nah, tadi kalian sudah mencocokkan, oh ini masuknya ke orientasi, ini masuknya ke rangkaian peristiwa. Nah, di sini banyak yang berbeda, tidak apa-apa. Karena memang setiap orang pasti pendapatnya berbeda-beda. Kalau menurut kelompok 1 ini nih, kalau menurut kelompok 2 misalkan masuknya komunikasi, kalau kelompok 1 masuknya rangkaian, tidak apa-apa. Berarti kalian sudah mau istilahnya mencocokkan ke depan, itu memberanikan diri untuk tampil ke depan. Mulai dari kelompok 1, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kelompok kami, yang dimana kerja kelompok kami hari ini tentang meneras. Sesungguhnya adalah mulai dari yang harus sebagai pencontoh, tujuannya itu kami presentasikan. Sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau menanggapi, ya silakan. Karena mungkin karena yang orientasi, makanya ya udah saya tentang aja ke orientasi. Silakan yang mau menanggapi. Kenapa yang nomor 8 ini dimasukin ke resolusi? Kelompok kami nomor 8 termasuk ke dalam resolusi. Oke, bagus. Silakan beri aplaus. Mungkin ada pendapat lain dari kelas, dari kelompok berapa? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda. Nama saya Muhammad Fahmi Kurniawan. Nama saya Orientasinya iguana binatang peliharaan keluarga kami. Kami beri namanya Singkong. rangkaian peristiwanya. Lalu apa sih kesimpulannya dari hasil presentasi tadi? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya apa? Jadi yang kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah kalian lakukan tadi apa? Apa? Ya. Ya, betul. Harus membuat kerangka struktur cerita pendek. Jangan lupa tulis nama kelas, tanggalnya hari ini tanggal berapa? 14 Desember 2020. Dia ikut komunitas, kemudian pernah hilang juga
pernah hilang diselamatkan oleh tim PH. Nah itu berarti masuk ke dalam hadis. Lalu komplikasinya, komplikasi itu apa? Konflik puncak permasalahan yang menuju ke arah resolusi, ke arah akhir cerita. Puncaknya apa? Suatu hari Otong dipinjam oleh teman kakakku. Kemudian tiba-tiba Otong dikabarkan mati. Itu puncak masalah. Puncak masalahnya. Jadi puncak masalah si siapa? Tokoh utama siapa tadi? Otong. Tiba-tiba dikabarkan mati. Untuk meyakinkan bahwa Otong mati, kami menggali kuburnya. Kami sangat kehilangan Otong. Berarti sedih nih, puncaknya sedih. Nah, lalu apa solusinya? Masuklah ke dalam resolusi. Apa itu resolusi? Solusi masalah atau tantangan yang dicapai dari tadi sedih jadi bahagia. Bagaimana cara pengarang mengakhiri ceritanya? Yaitu membeli atau diganti oleh yang minjamnya, oleh yang meminjam. Kan matinya dipinjam. Matinya dipinjam. Nah maka ya betul. Datanglah iguana yang baru sebagai pengganti Otong. Iguana itu kami beri nama Nah itulah resolusi. Cuk jawabannya yang seperti itu. Nah baik, itulah kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi intinya ketika ingin membuat cerpen itu kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Itu dengan cara menyusun dulu struktur kerangka cerita. Itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum mengakhiri cerita pembelajaran ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagian mana yang paling menarik dari proses pembelajaran ini? Menyusun kerangka. Jadi kalian sekarang tahu bagaimana cara atau langkah membuat sebuah cerita pendek. Itu dengan cara menyusun struktur kerangka cerpen terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti itu, Bapak ucapkan terima kasih. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, dan alhamdulillah nilainya sudah pada bagus. Tadi Bapak sudah lihat jawabannya sudah banyak yang tepat. Maka dari itu untuk mengakhiri kegiatan hari ini, guntingnya silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, agar kegiatan kita selalu bermanfaat, maka tidak lupa kita harus selalu berdoa. Terima kasih. Silakan disiapkan berdoa. Silakan Pak. Ya,